bahasa, agen perubahan adalah yang berupaya untuk mengubah sesuatu. Pemprov Jabar itu membuat 2 kategori, Kang, untuk agen perubahan ini. Penerapan internalisasi budaya kerja ini ya para agen perubahan. Nah, ini yang menjadi nilai lebih daripada teladan dan panutan. Kita kemudian berikan dia rekomendasi untuk melakukan pelatihan. Nah, ini berarti setiap OPD, setiap instansi itu wajib ada. Wajib ada. Wajib ada Wajib gitu. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Oke, bersama saya Arianda, host Ajib kali ini, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang oke banget nih. Tentunya masih dari BKD Jabar. Nah, siapa? Yaitu Pak Ahmad Subagja SIP, yaitu sebagai analis sumber daya manusia aparatur di BKD Jabar. Ya. Nah, Kang, sebelum kita berbincang-bincang nih ya, boleh dong perkenalan sedikit biar Akang Teteh tahu nih siapa nih Kang Ahmad Subagja ini. Oke, silakan Kang. Siap. Terima kasih banyak Kang Arya. Akang Teteh, mohon izin saya di sini Ahmad Subagja. Tadi sudah disampaikan sedikit perkenalan oleh Kang Arya. Saya analis SDM aparatur, kebetulan sekarang diamanati di jenjang ahli muda. Berperan aktif di bidang pengembangan aparatur dan penilaian kompetensi, khususnya pada tim diklat dan sertifikasi. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya juga sangat berbahagia gitu bisa diundang kembali ke Aji Podcast ya, Kang Arya. Oke, siap. Kang, kali ini nih kita itu mau berbincang-bincang terkait pengembangan kompetensi ASN Jabar. Cuman memang kan skopnya itu sangat luas ya kalau pengembangan kompetensi ASN Jabar. Betul. Nah, kita ini mau membahas lebih dalam itu terkait dengan agen perubahan. Agen perubahan. Nah, agen perubahan itu kan sebenarnya udah lama ya. Mungkin kita mendengar bahasa agen perubahan atau agent of change ya bahasa okenya. Betul ya. Nah, itu makhluk apa sih Kang? Mungkin di Akang Teteh di instansi OPD ada yang belum tahu, atau mungkin ada yang udah ditunjuk juga mungkin sebagai agen perubahan di Pemprov Jabar, tapi belum tahu nih secara mendalam apa implementasinya, apa tugasnya, atau apa strategisnya seperti apa gitu. Nah, Kang, mungkin di saat ini kita bisa berbincang lebih dalam terkait agen perubahan. Nah, boleh banget Kang Arya. Menarik ini. Menarik ini ya. Dan bahasannya kayaknya agak berat ya ini. Oke. Iya, Kang, iya. oke, yang pertama ini kira-kira agen perubahan itu apa sih, Kang? Dasar sekali ya. Dasar sekali. Pertanyaan tapi luas ini. Betul. Mungkin kalau mau dari dasar, saya dasar banget nih Kang. Oke. Dari KBBI dulu nih mungkin kita mulai ya. Dari KBBI. Jadi kalau misalkan dipecah agen perubahan itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, agen itu lebih kepada konsepnya itu pengusaha. Bisnis gitu. Oke. Sehingga artinya kalau di KBBI itu mereka adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan penjualannya seperti itu. Oke. Bagi perusahaan lain atas nama pengusahanya. Sementara untuk perubahan itu merupakan suatu hal atau kondisi yang berubah, Oke. beralih ataupun bertukar. Nah, sehingga menurut secara bahasa agen perubahan adalah seseorang atau sekelompok yang berupaya untuk mengubah sesuatu atau melakukan intervensi terhadap sebuah perubahan, menanggapi sebuah perubahan sehingga dirinya ataupun kelompoknya bisa beradaptasi lebih cepat untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, Kang. Itu menurut secara bahasa nih, Kang. Secara Iya. bahasa. Nah, karena kita kebetulan berkecimpungnya di instansi pemerintah nih, tentu ada regulasinya, Kang, yang menaungi agen perubahan. Ya. Dari instansi pusat itu ada Permenpan RB nomor 27 tahun 2014. Tahun 2014. Iya, betul. Di sini tentang pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah. Nah, kalau menurut Permenpan ini, agen perubahan adalah individu atau kelompok yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus juga dapat menjadi contoh panutan bagi setiap orang di instansi pemerintahnya. Seperti itu, Kang. Oke, itu berarti dari secara definisi ya. Betul. Nah, namanya perubahan itu pasti tidak mudah, Kang. Ya. Tentu saja. Tentu saja, apalagi menjadi seorang agen perubahan dalam sebuah instansi pemerintahan. Iya. Saya yakin itu tugasnya mungkin cukup berat. Nah, kalau misalnya peran dan tugas strategisnya itu seperti apa sih? Atau mungkin bahasa gampangnya mah tupoksinya apa sih, Kang? Iya, betul. Untuk jadi agen perubahan tuh. Nah, agen perubahan kalau di Pemprov Jabar kebetulan mungkin menjadi salah satu yang memiliki keunikan gitu.
ketika di instansi pemerintah dibuat minimal ada agen perubahan. Nah, di Pemprov Jabar itu membuat 2 kategori, Kang, untuk agen perubahan ini. Yang pertama ada agen perubahan teladan dan panutan, serta yang kedua ada agen perubahan sebagai narator transformasi birokrasi. Oke. Nah, keduanya ini memiliki peran yang sama, namun tugas masing-masingnya berbeda. Oh, berbeda. Ya, jadi seperti ini, Kang. Kalau agen teladan dan panutan, dia itu lebih kepada internalisasi lebih dalam mengenai budaya kerja berakhlak. Oke. Oh, berakhlak ya, budaya kerja berakhlak Budaya kerja ya. berakhlak sekarang, Kang. Berakhlak. Betul. Masih- Yang saat ini lagi disanter banget nih Betul. sama pemerintahan, pasti setiap acara, setiap apa pasti berakhlak ya. Betul, berakhlak, Kang. Mungkin sekalian refresh nih, berakhlak Ya, kan ada 7 ya. Betul. Berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, K-nya kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif, Kang. Nah, di mana setiap core value berakhlak ini memiliki 3 panduan perilaku. Oke. Nah, di instansi pemerintah barangkali memang dibentuk tim reformasi birokrasi yang di dalamnya ada tim budaya kerja. Nah, salah satu mungkin istilahnya agen-agen yang harus terdepan mengedepankan penerapan internalisasi budaya kerja ini ya para agen perubahan. Oke. Kalau tim RB kan mungkin melekatnya di satu unit kerja nih, unit pembinaannya misalkan ada di biro organisasi. Ya. Nah, biro organisasi kan kalau misalkan menaungi seluruh instansi, seluruh unit kerja, seluruh perangkat daerah, Itu luas banget. itu luas banget. Besar banget. Nah, makanya diperlukan agen perubahan nih, Kang. Oke. Nah, maka peran pertama dari agen perubahan itu adalah internalisasi dari budaya kerja berakhlak. Internalisasi budaya Betul. kerja berakhlak. Oke. Nah, ini berarti setiap OPD, setiap instansi itu wajib ada. Wajib ada. Wajib ada agen perubahan. Ya. Dan apakah personilnya itu dibatasi atau enggak? Itu seperti apa, Kang? Kalau untuk personil di Pemprov Jawa Barat sendiri, kami implementasinya itu tidak dibatasi ya. Terutama untuk agen perubahan sebagai narator transformasi birokrasi. Kalau agen perubahan teladan dan panutan itu selama ini kita buat tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah perangkat daerah yang kita punya. Oke. Sekarang kan perangkat daerah Pemprov Jawa Barat ada 38 nih, Kang. 38, betul. Ya, paling mentok kita mungkin di 40 nih per Maksimum. tahunnya perangkatannya. Oh, Kalau untuk agen perubahan narator transformasi birokrasi itu bisa lebih dari 40, Kang. Karena sifatnya agen itu semakin banyak, semakin cepat juga kita mengelola perubahan. betul. Itu akan berdampak besar sama budaya kerjanya ya. Betul. Nah, Kang, kalau untuk menjadi agen perubahan, saya rasa agen perubahan itu kan tugas yang berat ya. Betul. Merubah budaya kerja di sebuah instansi pemerintahan itu menurut saya cukup berat. Nah, upaya seperti apa sih, Kang, yang dilakukan untuk membantu agen perubahan atau membentuk agen perubahan? Orang-orang yang dipilihnya itu seperti apa sih, Kang? Oke, Kang. Ini mungkin lebih kepada peran BKD betul di daerah sini, Kang, sebenarnya. Jadi yang mengelola agen perubahan itu di Pemprov Jawa Barat ada 3 pilar nih. Ada biro organisasi, ada BKD, dan juga BPSDM. Masing-masing punya peran masing-masing nih. Nah, kebetulan yang Kang Arya tanyakan itu mengenai pembentukan perubahan, kebetulan memang di tim saya gitu. Kebetulan. Jadi pas banget ya. Pas banget, Kang. Oke. Nah, di samping mungkin ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan secara regulasi. Nah, agen perubahan ternyata ditetapkan tidak hanya bagi PNS, Oh, tidak tapi hanya bagi untuk PNS. ASN. Oh, untuk P3K secara pun keseluruhan ya. Betul, P3K pun memiliki kesempatan. Dan kebetulan di minggu terakhir bulan April ini kita sedang melaksanakan seleksi agen perubahan periode 2025, Kang. Skop Jabar. Skup Jabar. Oh, Kita buat Skup Jabar. Dan di dalamnya kalau tidak salah ada 7 orang dari P3K. Ini luar biasa banget. Oh, berarti Luar biasa tidak banget. menutup kemungkinan ya P3K Tidak menutup atau kemungkinan. misalnya PNS semuanya bisa berkolaborasi. Punya kesempatan yang Punya sama. kesempatan yang sama untuk jadi agen perubahan. Betul, Keren Kang. banget. Nah, tahapannya itu yang kami lakukan ada beberapa, Kang. Yang pertama, seleksi internal dulu dari perangkat daerah. Oke. Jadi pertama tidak seleksi. serta-merta tiba-tiba ada usulan dari perangkat daerah. Kita amanatkan kepada perangkat daerah, mangga dipilih dulu tuh di perangkat daerahnya siapa yang layak untuk diusulkan ke BKD gitu. Oke. Nah, setelah mereka melakukan seleksi, kurang lebih kita beri waktu biasanya 1 minggu sampai 1 bulan. Nah, kemudian mereka perangkat daerah mengusulkan ke BKD. Ke BKD. Nah, di BKD ada beberapa tahapan, Kang. Yang pertama, untuk teladan dan panutan itu ada kewajiban mereka mengajukan gagasan inovasi. Nah, ini yang menjadi nilai lebih daripada teladan dan panutan. Oke. Nah, sehingga pada tahap seleksi itu ada kita namanya evaluasi gagasan inovasi yang diusulkan. Jadi misalkan dari suatu perangkat daerah ada 3 kandidat agen perubahan. Oke. Nah, kita akan coba buat evaluasi kira-kira
siapa yang paling oke nih, Paling pas ya. paling pas, mengisi posisi ya, agen perubahan tersebut. dari gagasan yang dia usung gitu kan. Oke. Nah, satu itu. Kemudian kita coba juga evaluasi profil kepegawaiannya. Ini notis-notis saja ya Kang. Maksudnya jangan sampai gitu. Kita juga perlu memperhatikan peran dia di instansinya, di unit kerjanya. Jangan sampai yang jadi agen perubahan tuh, mohon maaf ya Kang, bermasalah gitu. Ya. Misalkan ada flagging dari tim disiplin, ternyata dia sedang proses penjalanan hukuman disiplin. Jadi agen perubahan. Wah, bahaya banget ya. tuh. Mungkin bahaya relatif ya, tapi ya gimana sih kan, betul. Gambaran role model Kurang saja pas lah ya. gitu, betul Kang. Nah, kedua itu Kang. Berarti ini seleksinya ketat ya. Pertama by system, by Betul. semuanya ya tersortir dengan baik. Betul Kang. Nah, setelah kita seleksi internal perangkat daerah, kemudian evaluasi gagasan inovasi, evaluasi profil kepegawaian, yang terakhir seleksi agen perubahan melalui asesmen kompetensi. Oh, sampai ada Yang saat akhirnya ini pun ada sedang assessment. betul. Yang saat ini sedang kita laksanakan Kang. Oke. Untuk tahun ini itu jumlah yang diusulkan untuk teladan dan panutan ada sekitar pasnya di 70 orang. Yang narator transformasi birokrasi ada 92 orang Kang. Cukup banyak banyak. sekali ya. Betul. Itu dari tiap OPD semua ngajuin, berarti mungkin rata-rata bisa berapa banyak Kang? Rata-rata 3 sih. 3 ya. Tiap perangkat daerah rata-rata 3. Dan itu akan disortir terus sampai akhirnya menjadi mungkin tiap OPD 1, Tiap OPD minimal 1. minimal 1. 1 per 1 kategori. Jadi 1 OPD 2. 1 untuk teladan dan yang panutan, teladan. 1 untuk narator transformasi birokrasi. Oke, berarti ketat banget ya untuk menjadi agen perubahan ini. Iya, Kang. Nggak asal ya. Nggak asal dan nggak sampai di situ Kang. Kita kan baru ngasih tugas doang tuh. Betul. Setelah ditetapkan hasil seleksi, dia jadi agen perubahan di tahun berjalan. Kita kemudian berikan dia rekomendasi untuk melakukan pelatihan di ada pelatihan BPSDM. Iya, lagi. kita lakukan pembekalan dulu. Itu di BPSDM dilaksanakannya Kang. Berarti tidak hanya penunjukan saja, tapi dibekali untuk memang punya amunisi yang kuat ya. Betul. Untuk menjadi agen perubahan tersebut. Nah, Kang, kalau misalnya bentuk kegiatan secara realnya, apa sih Ya. Kang? Kalau untuk agen perubahan tuh? Bentuk kegiatan real. Sebetulnya dari perannya masing-masing sudah kelihatan ya. Betul. Cuma kalau misalkan perlu evidence Bapak Ibu, Akang Teteh, untuk agen perubahan teladan dan panutan, kan kita di awal tadi meminta gagasan dan inovasi nih. Waktu itu pernah kalau tidak salah ada beberapa inovasinya terkait SPBE. Jadi digitalisasi sistem pemerintahan gitu. Oke. Digitalisasi sistem pemerintahan. Nah, tentu kegiatan untuk agen perubahan teladan dan panutan ini merealisasikan dari gagasan dan inovasinya. Oke. Gitu Kang. Jadi tidak hanya sebatas mengusulkan, terpilih, lepas gitu. Tidak. Ya. Kita akan selalu monitoring dan evaluasi secara berkala sampai mana nih capaian dari gagasan dan inovasi yang dia lakukan. Nah, jadi kalau untuk juga ya. betul. Jadi kalau untuk aktivitas dari agen perubahan teladan dan panutan tergantung masing-masing inovasinya Kang. Oke. Nah, lain lagi kalau yang agen perubahan narator transformasi birokrasi itu langsung dibina oleh Pemprov Jabar melalui tim budaya kerja dari Biro Organisasi. Itu setiap 3 bulan secara berkala dilakukan media aktualisasi. Oh, ada media aktualisasi. Ada media aktualisasi. Seperti apa tuh Kang? Nah, jadi setiap agen perubahan narator transformasi birokrasi itu dikumpulkan, kita lakukan sharing session Kang. Membahas isu-isu strategis, tapi tidak hanya tertutup oleh lingkup reformasi birokrasi ya Kang. Secara luas kita bahas. Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan. Tidak terbatas sama RB aja? Tidak terbatas. Waktu yang tahun 2024 nih Kang, ada 2 media aktualisasi yang saya ingat. Yang pertama itu di bulan Oktober kita membahas mengenai psikologi perubahan. Psikologi perubahan, Ya. unik banget ya. Jadi ini apa nih psikologi perubahan? Iya Kang, jadi ketika agen perubahan ditunjuk harus mengelola perubahan, psikologi dia tuh harus siap juga Kang. Jadi mungkin di BPSDM kan kita menyiapkan kompetensinya nih. Menyiapkan kompetensinya, keahliannya, skillnya. Nah secara mental kita coba brainstorming juga melalui media aktualisasi. Nah ada temanya kemarin adalah psikologi perubahan. Psikologi perubahan. Kemudian di tahun 2024 juga di bulan November itu temanya sedikit berbeda mengenai transformasi birokrasi menuju era baru dengan subtitlenya itu implementasi kerja yang dinamis berbasis hasil. Oh, berbasis hasil. Ya, itu kan lebih umum tuh Kang. Ya, Tidak lebih hanya general ya. Lebih general terkait perubahan. Tapi ya fungsinya itu untuk membantu agen perubahan
dapat meliding gitu pegawai-pegawai yang ada di perangkat daerahnya. Oke, berarti sebenarnya dari tiap OPD atau tiap instansi, agen perubahan itu mungkin punya misi yang berbeda-beda, tergantung dari instansi dan OPD masing-masing. Betul. Bisa menjadi output dari mereka itu bisa beda-beda juga ya? Bisa berbeda-beda juga, tapi tetap target utamanya adalah reformasi birokrasi dan budaya kerja. Dan budaya kerja berakhlak tadi ya. Berakhlak tadi. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya nih secara ininya bagus banget ya agen perubahan ini. Cuman kalau dampak positif ke depan tuh seperti apa sih, Kang, dari agen perubahan ini yang diharapkan outputnya dari masing-masing agen perubahan ini? Yang diharapkan dari agen perubahan sebetulnya tidak jauh dari amanat Permenpannya sendiri sih, Kang ya, tentang pembangunan budaya kerja di instansi pemerintah. Mungkin bukti nyata yang dirasakan atau yang mungkin muncul di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Jadi kebetulan saya itu terlibat pengelolaan agen perubahan dari tahun 2021, Kang. Dari 2021. Tapi sebelum itu juga memang sudah ada agen perubahan nih Ya. dari rekan-rekan saya sebelumnya. Sudah dibentuk juga, cuma saya baru terlibat di tahun 2021. Ini sebenarnya kalau lihat rentang waktu, Kang, kalau misalnya dari peraturan itu kan 2014. Ya. Tapi sebenarnya mulai efektif, mulai digaungkan, mulai dipilih dari agen perubahan itu sekitar dari tahun berapa, Kang? Sebetulnya semenjak Permenpan itu ditetapkan, kita harus sudah melaksanakan. Cuman kalau tidak salah, mohon maaf Kang Teteh, kita itu baru membentuk agen perubahan diawali di tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 ya? Ya, karena perlu banyak melakukan penyesuaian, termasuk juga peraturan turunannya. Kita juga punya Pergub Jabar nomor 33 tahun 2021. Oh, berarti payung hukumnya sudah kuat ya? Sudah ada Pergub Jabarnya juga. Ya, ada Pergub Jabarnya. Nah, kita sudah ada agen perubahan itu sejak 2017. Saya terlibat di 2021. Sampai dengan tahun 2020 ini sedang berjalan. Itu cukup signifikan sih, Kang, keadaan eksistensi dari agen perubahan itu sendiri untuk Pemprov Jawa Barat. Contoh yang pertama itu nilai sakit kita, di mana salah satu indikator dari reformasi birokrasi itu ada agen perubahan di situ. Tahun 2020 kita mendapatkan 81,28 poin. 81. Sampai dengan penilaian terakhir di tahun 2024 itu meningkat sebesar 7,61 poin menjadi 88,89, Kang. Cukup signifikan ya Cukup peningkatannya. signifikan. Itu hanya dari agen perubahan saja? Itu maksudnya sebagian besar ya memang. dari adanya agen perubahan. Nah, selain nilai sakit ada juga indeks reformasi birokrasi yang sejak tahun 2020 nilai Pemprov Jabar itu ada di 75,63, meningkat sampai tahun 2024 itu sebesar 23,01. Sekarang tuh jadi 98,64, kan. Wow, keren banget ya. Nah, indeks RB nih agen perubahan tuh di situ justru, kan. Oh, poin besarnya di indeks RB Iya, ini ya, betul. agen perubahan ini. Oke, kalau misalnya secara budaya kerja nih, Kang, udah mulai kerasa belum sih ada perubahan? Secara budaya kerja kerasa, Kang, tentu, Kang. Karena setiap kali kita lakukan media aktualisasi, itu agen perubahan terutama yang narator transformasi birokrasi itu memang dituntut, Kang. Apa yang sudah dia dapatkan di kegiatan media aktualisasi segera implementasikan di perangkat daerah masing-masing. Misalkan kita membahas isu tertentu di kegiatan media aktualisasi, ketika misalkan di perangkat daerah menghadapi hal yang serupa terhadap isu tersebut, itu kan di media aktualisasi kita rumuskan juga solusinya tuh. Nah, bisa juga menjadi masukan di perangkat daerah untuk memberikan solusi-solusi tersebut di perangkat daerahnya. Oh, gitu, kan. jadi mungkin bisa saling sharing ya. Saling sharing. Antar perangkat daerah mungkin dengan kondisi atau ada kasus apa yang berbeda, tapi mungkin bisa saling sharing antar agen perubahan ya. Betul, Kang. Oke. Jadi nanti pola kerjanya itu kan memang kolaboratif nih, Kang. Berakhlak kan paling akhir tuh kolaboratif. Kolaboratif. Kan? Jadi permasalahan di Bapeda sana bukan masalah BKD juga. Kita tentu punya peran juga tuh untuk saling sharing gitu, Kang. Siapa tahu ada hal yang tidak terpikirkan oleh BKD, ternyata Bapeda dari kacamatannya punya solusi nih. Contoh kecil seperti itu. Solusi yang tidak terpikirkan ya. Betul, Kang. Jadi dengan kolaborasi ini mungkin diharapkan para agen perubahan juga bisa membantu berkolaborasi dan mensupport OPD-nya masing-masing gitu ya. Oke, nah Kang, ini kan agen perubahan ini agak berat ya tugasnya. Betul. Nah, ada reward nggak sih, Kang, kalau untuk yang menjadi agen perubahan ini? Nah, siapa tahu nih, saya jadi agen perubahan, ada rewardnya nggak sih? Gitu. Mungkin, mohon maaf ya, dengan malu saya katakan.
Sejak saya terlibat di pembentukan agen perubahan dari tahun 2021 Iya. Kang, sampai terakhir pembentukan di 2024, reward kita belum bisa kasih yang apa ya istilahnya yang cukup bermakna gitu Kang. Oke. Kecuali pelaksanaan pelatihannya itu sendiri. Karena kalau di sistem merit kan pemberian pelatihan itu menjadi sebuah reward Kang. Betul. Jadi selain pelatihan kita memang belum bisa memberikan Kang. Oke. Terutama mungkin di tahun 2025 ini di mana instansi pemerintah rata nih Kang kena efisiensi nih. Betul Jadi banget. Ketika Itu akan semuanya memberikan ya, reward semuanya yang rata. berbasic materi, wah agak berat ya. Agak berat Kang. Nah, tapi kita tidak berhenti di situ Kang. Oke. Ini memang sudah ditagih nih dari beberapa agen perubahannya ada yang bertanya, tapi bukan orientasi dia ke reward ya. Ke reward, betul. Hanya menanyakan diskusi gitu di forum media aktualisasi juga waktu itu mereka bertanya. Dari perangkat daerah pun banyak yang bertanya gitu. Karena memang agen perubahan itu peran dan fungsinya di luar dari tupoksi jabatan dia kan. Betul. Sangat itu ibaratnya jauh. tugas tambahan ya. Tugas tambahan sebagai agen perubahan. Sangat jauh justru ruang lingkup pekerjaannya gitu dari jabatannya. Nah, memang jadi perhatian kami pada saat sampai dengan saat ini untuk memberikan reward. Salah satu hal yang sedang kami kaji Kang, ini sedang berproses Akang Teteh. Jadi untuk agen perubahan Pemprov Jawa Barat jangan berkecil hati, kita sedang mengupayakan reward apa yang kiranya bisa kita berikan kepada Bapak Ibu nih. Nah mungkin ini jadi bocoran nih kan. Nggak apa-apa, Sebetulnya Mas. masih Itu kajian aja. nih kan. Tapi siapa tahu mungkin nanti ada yang udah ditunjuk jadi agen Iya, perubahan. iya. Kalau misalnya ngelihat kisi-kisi nih, kayaknya jadi makin semangat gitu Kang Iya, di betul, OPD-nya ya. Apa tuh Kang kisi-kisinya nih, bocoran-bocorannya nih? Jadi di Pemprov Jawa Barat kan sekarang kita itu luar biasa di sistem merit Kang. Tuh. Basicnya itu di manajemen talenta. Ya. Mungkin gambaran paling mudah dilihat, diingat itu adanya box talent 1-9. Sumbu Y-nya sumbu kinerja, sumbu X-nya sumbu potensial. Betul. Kualifikasi, kompetensi dan apa satu lagi? Potensi. Nah, kita akan coba berikan reward kepada para agen perubahan ini tentu dengan indeks-indeks tertentu ya. Apakah yang berhasil merealisasikan inovasinya atau berhasil secara signifikan mempengaruhi pegawai di lingkungannya untuk menghadapi sebuah perubahan. Nah, itu nanti ada indikator-indikator juga. Jadi reward ini pun tidak serta-merta cuma-cuma gitu. Nanti akan ada poin-poinnya gitu. Nah, kita akan coba konversi capaian dari setiap para agen perubahan untuk masuk ke dalam riwayat sumbu Y-nya. Oh, Jadi misalkan gini Kang, sekarang kan di talent box kita itu untuk sumbu Y 120 nih Kang. betul. 100 kalau misalkan itu memang kita hanya mengandalkan TRK atau aktivitas atau SKP gitu ya, atau Yang SKP standar aja yang ya, standar. 100 itu. Sementara untuk mencapai 20 itu yang paling tinggi itu dari pencapaian penghargaan. Ketika misalkan jadi OTM misalkan. Betul. Atau mendapatkan penghargaan di luar instansi pemerintah Pemprov Jawa Barat, kemudian akhirnya diakui, itu dapat menambah Poin lebih dari 20 100 itu ya. Iya. Oke. Nah, kita akan konversi Kang agen perubahan ini dengan capaian-capaian yang diterima menjadi poin penghargaan. Oh. Jadi bisa lebih dari 100 Kang. Jadi misalkan Akang Teteh pegawai Pemprov Jawa Barat khususnya yang mungkin yang pernah atau akan menjadi agen perubahan, ketika misalkan boxnya mohon maaf mentok di 5 gitu. Misalkan kayak saya sih Kang, Iya. S2 belum, terus EOTM belum, Iya. mentok tuh misalkan di 5. Nah, ketika dapat kesempatan untuk jadi agen perubahan terus mendapatkan reward ini, saya bisa naik Kang ke box 7. Betul, bisa loncat ya Kang, Iya. langsung ke box 7. Dan itu ke depannya pun bisa bagus untuk dari segi promosi atau hal-hal baik ke depannya gitu Betul ya Kang. Kang. Semoga ini kajian juga dapat diterima oleh pimpinan, dapat diapresiasi sehingga betul kita bisa realisasikan Kang. Setuju banget sih. Ya, semoga ini bisa tercapai ya Kang ya. Siap, Kalau amin. misalnya memang itu bisa masuk sampai ke box, wah menurut saya bagus banget sih. Dan untuk agen perubahannya sendiri pasti makin semangat ya Kang ya. Iya, tentu, Kang. Untuk menjadi inovasi menjadi agen perubahan di OPD masing-masing. Gitu. Betul Kang. Nah Kang, kalau misalnya dari segi evaluasinya nih Kang, itu apakah dari BKD full atau seperti apa Kang? Atau memang dari OPD masing-masingnya juga ada? Untuk evaluasi ada. Jadi agen perubahan kalau tadi kan baru kita bahas dia itu berimplikasinya sama nilai sakit, Ya. nilai indeks RB. Nah sebetulnya di luar itu eksistensi agen perubahan juga mempengaruhi penilaian instansi pemerintah dari indeks lain Kang. Contoh Oke. ZI.
Oh iya, ZI Ada juga juga. termasuk ya. Kemudian dari sistem merit juga masuk Kang, ketika agen perubahan melaksanakan pengembangan kompetensi itu mempengaruhi juga dari pencapaian sistem merit kita. Terus ada juga IPASN. Ketika agen perubahan mendapatkan sertifikat pelatihan manajemen perubahan, dia tentu IPASN-nya juga ikut naik. Ikut naik. Iya, ikut naik. Jadi evaluasinya juga memang diperlukan itu tidak hanya oleh BKD, Kang. BKD kan sebagai pembentuk nih. Tuh. Pembinanya kan tim RB instansi, biro organisasi. Itu kita punya instrumen monitoring dan evaluasi, Kang. Baik secara mandiri maupun secara kolaborasi. Nah, terus untuk BPSDM dia punya instrumen evaluasi juga terkait hasil pelatihannya juga ada, Kang. Nah, nanti ada intervensi-intervensi nih dari berbagai macam indeks yang ada di instansi pemerintah. Setiap perangkat daerah pun perlu melakukan evaluasi terhadap agen perubahan yang ada di perangkat daerahnya. Jadi itu mah evaluasi rutin ya. Monefnya itu terstruktur ya, Pak. Betul, Kang. Oke. Nah, Kang, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan terkait agen perubahan untuk Akang Teteh mungkin yang di instansi OPD yang masih bingung, atau kira-kira mungkin apa nih, ada pesan kesan khusus nggak nih dari Kang Ahmad? Mungkin ini juga pesan termasuk dari pimpinan ya, Kang, dari Pemprov Jawa Barat sendiri justru, terkhusus untuk para agen perubahan yang memang sudah dibentuk dari tahun-tahun sebelumnya nih, Kang. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas upaya dan kemudian juga usaha, gagasan, inovasi yang sudah dilaksanakan. Bahwa memang keberadaan Akang Teteh sebagai agen perubahan sampai dengan saat ini memang sangat dirasakan impact-nya oleh Pemprov Jawa Barat. Dan perlu diingat juga, agen perubahan memang kita tetapkan per tahun. 2021 ada, 2022 ada, sampai 2024 ada. Tapi tidak berarti setelah berganti tahun, peran Akang Teteh sebagai agen perubahan itu selesai. Jadi tetap perannya melekat sebagai agen perubahan, meskipun sudah ada juniornya nanti gitu. Tahun 2025 ada junior baru untuk angkatan 2024. Nah, kemudian untuk Akang Teteh yang lain, yang memang belum berkesempatan untuk menjadi agen perubahan, tentu kita tidak serta-merta lepas tangan akan adanya perubahan di lingkungan kita. Kita tentu harus proaktif juga untuk menghadapi sebuah perubahan. Tidak hanya mengandalkan agen perubahan, tentu kita justru harus membantu setiap agen perubahan yang ada di lingkungan kita untuk merealisasikan target-target dari pencapaian perubahan itu sendiri, Kang. Oke, mantep banget nih, Kang. Jadi mungkin ya Akang Teteh semua, semoga dengan adanya agen perubahan ini bisa membawa kebaikan dan inovasinya terus berkembang dari Pemprov Jabar dan membuat Pemprov Jabar itu menjadi semakin lebih baik dan banyak manfaatnya nanti untuk masyarakat Jawa Barat tentunya. Amin. Oke, Kang. Ini terima kasih banget toh, Kang, udah nyempetin hadir ke sini sebagai narasumber di Aji Podcast Kang. ini. Jangan bosan-bosan, mungkin nanti kalau misalnya diundang lagi ke sini, Kang. Oke. Satu lagi mungkin jangan lupa follow, like, subscribe, komen sosial media dari BKD Jabar. Oke, Aji Podcast, ASN Jabar, ikut bicara. Sampai ketemu lagi di Aji Podcast selanjutnya. Terima kasih.